Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eugenia Cikita Zarani Asyarif dengan NIM 2105 1214049. Saya dari Sistem Informasi kelas 2021. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah internet. Pokok pembahasan yang akan saya jelaskan yaitu pengertian internet, sejarah internet, dan juga manfaat internet. Yang pertama, yaitu pengertian internet. Secara harfiah, internet adalah kumpulan komputer seluruh dunia yang terhubung dalam suatu jaringan. Internet merupakan suatu sistem jaringan yang dapat menghubungkan suatu perangkat ke perangkat lainnya. Internet dapat dianalogikan seperti perpustakaan yang sangat besar yang berisikan berbagai informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Menurut tokoh dan pakar di bidang teknologi informasi, yaitu Ono Wekturbo, internet adalah media yang memungkinkan sebuah proses komunikasi yang bisa berjalan secara efisien dengan tersambungnya perangkat ke beragam aplikasi. Pendapat lain mengemukakan kalau internet adalah bagian dari jaringan komputer. Hal ini merujuk dari buku yang berjudul Cara Mudah Membangun Jaringan Komputer dan Internet. Jaringan komputer merupakan sebuah sistem yang terdiri atas komponen, perangkat, dan jaringan lainnya yang bekerja sama untuk tujuan yang sama. Internet menyediakan segala informasi. Semuanya bisa diakses oleh setiap orang. Bentuknya berupa tulisan, gambar, serta format multimedia lainnya. Keberadaan internet juga tidak bisa dilepaskan dengan perkembangan sejarah komputer. Sebab, dari komputer generasi pertama hingga sekarang ini, semua komponen mesinnya menginspirasi lahirnya internet. Kemudian sejarah internet. Pada tahun 1969, internet pertama kali muncul pada tahun 1969 dengan bentuk sebuah jaringan komputer yang dibuat oleh ARPA, yaitu Advanced Research Project Agency, membangun jaringan internet pertama yang kemudian diberi nama dengan ARPANET. ARPANET inilah yang menjadi cikal bakal dari terbentuknya jaringan internet yang kita kenal saat ini. Lalu pada tahun 1980-an, internet mulai dipakai oleh kalangan terbatas dan menjalankan fungsinya dengan menghubungkan berbagai kampus atau universitas yang populer di Amerika Serikat. Protokol standar dari TCP/IP sendiri mulai dipublikasikan ke publik pada tahun 1982. Adanya nama domain juga sudah mulai dipakai 4 tahun setelahnya, yaitu tepatnya pada tahun 1984. Lalu, National Science Foundation Network, yaitu NSVNet, didirikan dan mulai dikembangkan di tahun 1986. NSFNet inilah yang mulai menggantikan peran dari ARPANET sebagai suatu wadah riset terkait di Amerika Serikat. Beberapa jaringan internasional pada banyak negara akhirnya mulai dikembangkan dan dihubungkan lewat NSFNet tersebut. Lalu pada tahun 1990, ARPANET kemudian diturunkan. Namun memang internet hasil perkembangannya itu sendiri tetap berkembang terus-menerus hingga saat ini. Dulu, informasi yang dapat dimiliki lewat internet hanya berbasis teks. Dan pada tahun 1990, layanan sejenis berbasis tampilan grafis yang dikenal sebagai WWW, yaitu World Wide Web, mulai dikembangkan oleh
CERN. Lalu kita lanjut pada tahun 1992 hingga 1994. Pada tahun 1993, NEC didirikan agar bisa melayani pendaftaran nama domain dari publik. Di sekitaran tahun 1994, internet masuk ke negara kita, yaitu negara Indonesia ini. Pada waktu itu, jaringan internet di Indonesia lebih dikenali dengan nama unik, yaitu Paguyuban Network. Pengembangan internet di Indonesia sekarang ini yang tentunya lebih ke arah komersial tujuannya. Tapi tentunya tak hanya sisi negatif yang dirasa, pertumbuhan e-commerce dan perusahaan komersial lainnya jadi meningkat drastis dan turut membangun juga ekonomi bangsa Indonesia ini. Dan tepatnya sekitar tahun 1992 hingga 1994 ini, setiap pengembang itu sudah berkontribusi dan mendedikasikan keahliannya dalam membangun sejarah IT di Indonesia. Lalu kemudian kita masuk ke nama-nama tokoh pengembang yang tercatat dalam sejarah Indonesia. Yang pertama ada RMS Ibrahim, kemudian Adi Sumarto, Suryono, Muhammad Ihsan, Utu, lalu Robi Sobiakto, Firman Siregar, Adi Hidayanto, dan Ono Purbo yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian kita masuk ke manfaat dari internet sendiri. Yang pertama, internet merupakan sarana komunikasi yang mudah. Dengan adanya internet ini, sarana komunikasi bisa sangat-sangat mudah dan menjangkau sangat luas. Kemudian terdapat sumber informasi yang luas, sama seperti komunikasi, sumber informasi juga sangat mudah untuk tersebar luas karena internet ini. Kemudian informasi yang tersedia tanpa batas. Kemudian jangkauan informasi dan komunikasi tanpa batas. Jadi sangat luas tanpa batas. Kemudian adalah meningkatkan keefektivitasan kesuksesan suatu bisnis. Lalu yang terakhir, kesimpulan. Secara harfiah, internet adalah kumpulan komputer seluruh dunia yang terhubung dalam suatu jaringan. Internet merupakan suatu sistem jaringan yang dapat menghubungkan suatu perangkat ke perangkat lainnya. Internet menyediakan segala informasi. Semuanya dapat diakses oleh setiap orang. Kemudian bentuknya berupa tulisan, gambar, serta format multimedia lainnya. Internet pertama kali muncul pada tahun 1969 dengan bentuk sebuah jaringan komputer yang dibuat oleh ARPA. Kemudian membangun jaringan internet pertama yang diberi nama dengan ARPANET. Lalu pada tahun 1980-an, internet mulai dipakai oleh kalangan terbatas. Protokol standar dari TCP/IP sendiri mulai dipublikasikan ke publik tahun 1982. Kemudian nama domain juga sudah mulai dipakai 4 tahun setelahnya, yaitu tahun 1994. Lalu ANSVNet, yaitu National Science Foundation Network, didirikan dan dikembangkan pada tahun 1986. Pada tahun 1990, ARPANET diturunkan, dan perkembangannya akan terus-menerus hingga saat ini. Dan di tahun 1993 tadi, Internet pun didirikan agar bisa melayani pendaftaran dan domain dari publik sekitar tahun 1994. Internet pun masuk ke negara kita. Lalu manfaat internet tadi yaitu merupakan sarana komunikasi yang murah, luas, lalu jangkauannya sangat luas tanpa batas. Sekian dari presentasi saya. Apabila salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.